Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Yudi. Saya Rizky. Oke. Di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu dan sudah kita hadirkan juga di sini. Bang, berapa lama lagi kira-kira perang dunia ketiga ini bakal terjadi? 2030 paling lama. Oke lah, kita bahas aja sama tamunya langsung ya kan, biar lebih seru ya kan. Jadi kita panggil aja langsung ya, Pik. Masuk, Pik. Fikri. Aduh, Masya Allah. Fikri Al-Bukhari. Bukan ya? Ini kan lagi banyak-banyak berita, termasuk negara kita inilah Indonesia nih, jadi incaran sebetulnya. Pokoknya yang membela kemerdekaan Palestina itu jadi incaran sama negara-negara yang memerangi Palestina tadi. Ya. Itu pendapat lu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya teman-teman dari subscriber channel YouTube Betul sekali. Lantai 2. Ya, semoga Allah masih memberikan kita kenikmatan dan kesehatan ya, sehingga kita masih bisa ya berkumpul dan ngobrol-ngobrol santai sore ini lah ya. Amin, amin, amin. Ya, dan semoga Allah tetap memberikan kita kesempatan nantinya Insyaallah. untuk jadi pejuang-pejuang agama Allah. Amin. Ya rabbal alamin, ya. Ya, kenalin dulu, nama aku Fikri ya, teman-teman. Channel YouTube Lantai 2 ya. Kebetulan aku ini sepupu-sepupu dari orang-orang yang luar biasa ini ya. Pelopor-pelopor channel YouTube yang sangat luar biasa ini. Amin, amin, Ya. insyaallah, amin. Nanti kita bakal support juga ya teman-teman channel YouTube Lantai 2. Ya. Dan kenalan dulu ya. Iyalah. Ya, biar tahu Boleh, dulu. boleh, ya. boleh. Jadi aku Fikri ya. Ini latar belakangnya nih ya. Ya, sebelum kita bahas itu ya kan. Betul. Jadi mungkin Bang Yudi, Bang Rizky udah kenal aku. Orang kawan-kawan dari Lantai 2 kan belum kenal ya. Ya. Jadi kenali aja lah ya. Iyalah, Kenalin, nama aku Fikri ya. Usiaku 24 tahun ya. Tinggal di Marelan ya. Agak jauh nih ya. Tinggal di Marelan. Ya. Sekarang aktivitasnya aku tuh aktif di komunitas Yuk Ngaji Medan. Komunitas? Bahasa apa tuh? Komunitas Yuk Ngaji Medan itu komunitas anak muda yang bergeraknya itu dakwah di kalangan Gen Z dan milenial. Jadi kita Genjet ya. ya, kalau teman-teman tahu Ustadz Felix Xiao, Ya. nah Ustadz Felix Xiao itu termasuk bagian dari Yuk Ngaji, komunitas Yuk Ngaji. Tapi pusat ya. Dan di setiap daerah itu ada regional-regional lah. Jadi ada 50 regional di Indonesia. Jadi Jadi bisa didatang. Bisa lah. Ada kesempatan datang. boleh nanti kita undang teman-teman dari Yuk Ngaji Medan kemari ya. Sangat dinantikan. Ya. Nggak menutup kemungkinan juga Ustadz Felix Xiao kemari ya. Bisa. Gitu. Kita aminkan aja karena beliau yang sampai saat ini nggak pernah diam untuk ngebela Palestina, yang bakal kita bahas ya. Ya, boleh coba. Nah, dan aku menjadi orang yang bangga dan bahagia diundang untuk ngebahas sesuatu yang istimewa ini. Gitu. Jadi aku aktif di Ngaji Medan sebagai trainer ya. Trainer itu kayak pengisi di Ngaji Medan. Jadi salah satu tempatku bertumbuh di situ lah. Dan aku lagi aktif-aktifnya di situ. Gitu. Selain itu aku mungkin kerja di perusahaan swasta lah. Gitu. Nah, kita bahas ke apa ya? Tadi lah. Ya. Jadi kalau gue bilang tadi kan ada berita yang bilang negara-negara yang ngebela Palestina, Dubes Iran. Dubes Iran untuk Indonesia tadi ya. Bilang negara-negara yang nanti bakal mendukung Palestina yaitu bakal diserang sama Israel. Ya. Pertama, kalau kita mau bicara tentang data dan fakta, ya sebenarnya itu kan kalau aku mikirnya ya, aku tuh orang yang tidak memusingkan sesuatu yang belum pasti terjadi nih. Ya. Berita ini kan banyak simpang siur nih kan. Betul. Banyak kan simpang siur. Nanti katanya ini bela itu. Nah, ada yang bilang Mesir katanya nggak mau nolongin. Ada juga berita katanya Mesir tuh mati-matian menolongi tapi begini dan begitu. Nah, contoh kalau misalnya kemarin kita pembahasannya kayak Iran itu kan nyerang Israel ya. Ya, Nah, itu pun ada simpang siur juga. Pertama ada pendapat yang bilang ini bantu karena memang sebab asal muasababnya itu karena bantu Palestina nih. Tapi dari sumber yang ku dapat juga, ya. Enggak, kalau Iran enggak. Iran enggak. Iran gini, kalau pemahaman abang Iran itu dia kayak dijebak dia Iran. Jadi Ya. dia dulunya sekutu Amerika. Benar. Nah, jadi Amerika ini sekongkol sama Israel untuk ngancam Iran.
Iran ini prediksinya waktu pertemuan rapat petinggi Iran tuh sesudahnya baru diserang. Ternyata sebelum diserang sama Israel. Makanya kematian tadi pejabat-pejabat tinggi tadi, jenderal-jenderal tadi. Disitulah mulai pemicunya. Makanya Iran langsung nyerang Israel. Jadi seakan-akan Amerika inilah apanya namanya? Provokator yang bukan Provokator ya. Bisa bilang provokator ya. Ya. Jadi begitulah dia. Kalau dibilang Iran ini memang nggak ngaruh sama Israel, apa sama Palestina. Palestina. Benar. Karena dia dulu mesra. CS kental. Ya, mesra. Kalau saya bilang sudah ini CS kental ya besti nih gitu. Makanya bilang Netanyahu tadi gulingkan pemerintahanmu. Iya, benar. Nah, kembali ke kami kita sama saya tadi. Karena kalau ditarik panjang ini bagian dari beda dari sawah mau ngantar. Kalau ada gitu ya, di sini ada gitu ya, Masya Allah. Ya, ada gitu juga ya, luar biasa. Iya, lagi. Makasih April. Yakin nih nggak mau minum? Udah aman. Jadi maksud abang, pertanyaannya tadi, kok bisa dia bilang kan seakan-akan kita ini bakal ikut serta dalam perang tadi, otomatis krisis kalau ikut serta. Ya, bener. Nah, yang abang tanya, tahu ekonomi sekarang, Ya kan? Nggak menentu lah. Nah, ada prediksi Ustaz Zulkifli Muhammad Ali, dia katanya nggak bakal lama lagi tuh deh. Nanti ketika krisis ini tadi, ini bakal huru-hara nih kota-kota ini. Nah, jadi gimana berpikir itu? Memang betul nggak kita persiapan untuk hijrah ke daerah perkampungan untuk menghindari kayak tahun 98 namanya? Itu memang bisa dibilang. kita memang harus kepikiran sih sebetulnya. Iya, benar. Ya, benar. Nah, itu udah dari tahun 2020 udah dibahas itu sama ustaz-ustaz akhir zaman ini. Nah, sekarang makin terang. Dibahasnya Makin lagi. kelihatan ya. Karena biasa dia berita gini ya. Ya, karena tadi kalau yang membela Palestina bakal diserang sama Israel tadi itu ya. Ya. Nah, ada kemungkinan kalau mereka semua menyerang Iran ini kan satu dipegangnya, Selat Hormuz itu tadi. Ya. Ketika Selat Hormuz tadi ditutupnya, perdagangan minyak itu nggak main. Betul. Nah, itu makanya yang bikin pecah nanti perang ketiga tadi. Kalau kita bang yakin tuh bakal ada ke sana. Berarti ada banyak faktor lah yang membuat ini ya, jadi riuh gini ya. Banyak faktornya. Dari apa negara-negara tersebut tadi. Yang paling nyata itu ini faktor politik sebenarnya. Betul. Faktor politik. Nah, jadi antara Iran dengan Israel juga seperti itu. Jadi kayak kemarin aku sampai ketawa kan, kayak misalnya ada teman-teman yang ya kita senang gitu kayak misalnya Israel dibombardir. Siapa yang nggak mau Israel itu hilang dari muka bumi ini ya, misalnya orang-orang Yahudi yang laknatullah itu nggak ada di sini, siapa yang nggak senang? Tapi tadi semangat perjuangan tadi itu harus didudukkan. Apakah ini bagian dari bentuk perjuangan untuk Palestina atau bukan? Ternyata bukan gitu, karena ini ada sangkut pautnya dengan hubungan politik saja gitu, bukan semata-mata untuk ngebantui Palestina. Tapi kalau misalnya kita ngelihat Israel itu dibombardir, dibom sana sini sama Iran, itu jadi sebuah bentuk syukur kita. Gitu. Maka pertanyaannya kita nih, yang tadinya niat nating tulus untuk ngebantui Palestina gitu. Nah, kira-kira yang tadi aja yang nggak ada niat untuk bantu Palestina itu bisa nih nyerang orang-orang tadi. Nah, makanya abang bilang ada tuh hadis Nabi katanya dari 4 arah penjuru itu kan aman ya kan. Nah, yang itulah yang apa? Gimana bilangnya? Apa namanya itu? Yaman bukan? Yaman apa Haman? Tentara-tentara Islam yang keluar dari zaman untuk membela Palestina itu tadi ya Haman apa? Yaman dari Iran. Ada 4 itu malah, ada 4 penjuru. Itu Iran termasuk tuh? Bisa jadi. Bisa jadi Iran. Jadi Iran ini kalau pilih nama mematikan nanti Israel nanti tahun 2027. Pertanyaan nama prosesnya ke Indonesia ini kalau terjadi. Kita target ini sama Israel ini macam mana? Nah itu setuju nggak itu nanti? Kalau pilih nama bakal terjadi. Riuhnya nanti di kota ini. Bakalan ada ledak-ledakan juga lah di sini. Bisa jadi. Rudal-rudalnya kan juga berterbangan kemarin. Karena memang kalau abang ditanya sendiri ya, takut. Kebayang nama. Iya, udah sampai ke sana gitu. Nah, makanya tengoklah para elit tuh investasi di pertanian, perikanan. Kita kan tahu kan, nggak ditutup ya. Sampai David Beckham juga makanan sehat. Banyak. Itu ke yang dulu investasinya, bukan yang saham-saham bukan. Ya. Makanya kalau abang lihat orang masih kejar uang, abang nggak. Ya itu lagi ya. Itu lagi ya. Kok bisa nggak kepikiran gitu? Kalau abang udah siap-siap untuk hijrah aja, ngamankan
keluarga kita lah. Hijrah kemana nih kira-kira? Kan hijrah kemana? Oh, Tahu lah, itu masing-masing. Kampung kan ada tanah, tinggal membangun aja. Jelas harus ada tujuan yang mau hijrah kan. Karena ada terang kali nih dari tahun 2020 itu udah dibahas Ustaz Zulkifli Mu'al itu udah bakal riuh nih. Kita harus hijrah. Nah, nanti kalau udah pecah nanti nuklirnya Iran, disitulah mungkin tadi tanda-tanda apa tadi kan, asap tebal tadi itu yang menghancurkan nuklir itu. Nah, Itu ada kaitannya nggak sih sama dukun? Baik. Sebenarnya kemerdekaan Palestina itu ada kaitannya erat sama akhir zaman. Iya. Sama akhir zaman ada kaitan eratnya. Gitu. bukannya pasti. Memang pasti gitu. Ini pasti. Pasti itu. Nah, makanya aku punya prediksi nuklir Iran tadi yang menyebabkan asap tadi. Enggak, ini ada berita aku lihat kemarin. Apa tuh berita apa tuh? Kan kita sebelum ada terjadi perang ini kan ada juga yang bilang kemarin dukun mau jatuh katanya. Ya. Yang kita pikir tadi entah batu atmosfer di orang sana mau nabrak bumi lah gitu. Ceritanya gitulah. Ternyata setelah hadir peperangan ini itu yang mengkaitkan makin rudal sebenarnya itu ya ini rudal dari Bintang berekor kata Nabi. nggak tahu lah mungkin itulah. Bayangkan aja bintang berekor mana. Ya nuklir itu kan ada apinya di bawah. Ya. Berekor kan? Ya. Bintang berekor tadi itu. Ya. Makanya tadi kalau aku memandang ya berita-berita perpolitikan ini antara kayak misalnya ini bakal diserang ini, misalnya tadi kan Israel bakal nyerang Indonesia, itu kan bukan sesuatu hal yang pasti. Berarti belum sana gitu. Nah, aku nggak memusingkan hal itu dari satu sisi ya. Nah, karena ini apa ya, sesuatu yang bisa terjadi bisa enggak sebenarnya. Nah, kalau dalam politik ini kan macam ya. Kadang-kadang kita kan baca di apa sih cerita akhir zaman tadi kayak Nabi bilang umur umat Muslim tadi 1.500 tahun. ya, Kan kita kaitkan juga. ya, Jadi semua tadi kayak mengarah ke sana gitu. ya. Makanya yang paling Udah tanpa dipungkiri jadi, ya kan? Tak terelakkan. ya. Makanya salah satu tanda akhir zaman yang apa ya, yang sering aku tuh urusin dan aku tuh seriusin adalah kemenangan umat Islam. Apa tuh? Kemenangan umat Islam tuh nyatu. Oh iya. Ketika umat Islam menyatu kan 7 tahun tuh kan damai kan. Dia nggak akan ada damai kalau nggak kita akan berperang dulu. Dia harus ketika kita mau perang, ketika kita mau damai, hidup damai, kita harus perang dulu. Itu pasti. Iya pasti, memang pasti. Makanya kayak mana selamat dari keadaan perang sebelum damai itu yang mau kita. Kayak mana selamat Dari keadaan perang sebelum damai. Iya. Kayaknya kalau masih hidup kita nggak akan damai lah. Karena kita di kota ini masih, itu bakal riang itu. Gitu. Kan betul nggak Bang? Hah? Kayaknya kalau kita masih hidup nggak akan pernah damai. Ini nggak lama lagi. Nggak, maksudnya nggak akan pernah damai itu waktu mati nanti baru kita damai Oh, gitu. iya. Iya kan? Iya, Pasti kalau damai. masalah itu ya Kalau hidup kita kan nggak akan ada damainya, masih ada ricuhnya juga. Lahir gitu, Baik, nanti aja kalau mau nggak minum ada bilang aja Pak ya. aman. Bagus sekali. Tapi kalau aku ya, kalau dari sisi perjuanganku ya, ya dengan berita yang riuh ini segala macam. Nah. Kalau aku tadi berharapnya tuh kita tuh apa ya, lebih sibuk dan lebih harus pusing untuk memikirkan Palestina ini harus selesai. Pertama. Itu orang bilang udah selesai aja. Dia udah nggak dia lagi targetnya. Nah ini kalau kau gimana Bik? Kalau Bang Rizky udah Karena selesai. nggak ada lagi masuk ke kamera dia. Dia udah tenang tuh Hamas udah menang kalau abang bilang. Orang itu udah menang. Bagiku belum. Kalau aku belum. Kenapa? Belum ini mana? Bagiku belum. Karena kalau misalnya Palestina Baitul Maqdis ya. Spotlightnya kalau aku ya. Baitul Maqdis ini kan pernah kita kuasai dan 2 kali hilang. Oh, di masjid itu ya. Masih itu. Nah, pertama kan bebas di masa Umar. Habis itu lepas lagi di masa orang Mongol kan. Nanti Ya. terus direbut lagi sama apa namanya? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Habis itu kan kemarin tuh lepas lagi nih Palestina nih, Baitul Maqdis ya. Bukan Palestina ya, Baitul Maqdis itu lepas lagi pada saat Daulah Utsmani itu pecah. Nah, jadi sebenarnya targetnya itu selama itu belum dikuasai umat Muslim sepenuhnya, masalah ini belum selesai menurutku. Nah, Itu bakal ada kemungkinan dikuasai nggak tuh? kita lagi Yang umat Muslim tadi. bakal pasti bakal dikuasai. Makanya aku bilang tadi, perang dulu, baru kita pegang damai. Baitul Maqdis ini kita kuasai. Jadi macam mana cara kita selamat dalam keadaan perang sebelum damai itu yang kita bilang.
ini bentar lagi nih. Nggak lama lagi. Makanya orang bilang Palestina tuh udah hitung lepas merdeka, maksudnya mereka tinggal Iran aja dipijit alih-alih ini tombol nuklir itu selesai. Nah masalahnya kita kayak mana? Kalau orang Palestina itu udah bebas itu. Kita ininya yang imannya masih separuh, ya kan? Yang masih syariatnya tinggal-tinggal. Yang pasti kalau ikut berperang belum tentu sih. Jauh, ya. Paling selamat yang dia sendiri. Kitanya ya. Kalau kita berperang nggak bakal bisa ikut. Iya, kalau ikut perangnya jalurnya pun nggak ada, ya kan? Betul. Makanya paling menghindar lah itu kata Ustaz Zulkifli Muawwid tadi, dari tempat hijrah tadi yang nggak jauh dari laut. Nah, untuk menghindari huru-hara di kota tadi, karena krisis pasti terjadi tuh. Ya. Kelaparan, tetangga tega bunuh tetangganya untuk makan. Ini ke zaman batu nih ya ceritanya. Belum. Zaman batu perang keempat nanti. Ada perang keempatnya juga. Perang keempat juga. Buset. Perang dunia keempat. Prediksi. Mantap prediksi Bang Rifki nih ya. Prediksi Patut ya. diapresiasi. Ya, mantap apresiasi ya. Jangan jauh-jauh ke sana Karena orang dulu. belum tentu mau berpikir kayak dia nih. Dia Sampai ke depan sana dia. Karena terpikirkanlah makanya Iya. kan diucapkan. Kalau nggak terpikir nggak akan diucapkan. Makanya itu. Semua cerita aku kalau dunia ini kenyataannya mengarah ke sana. Dari popularitasnya, Ya. hukum malam tuh sebentar kali dapatnya gitu. Ngerti? Setelah kita buat orang sakit hati atau kehilangan barang dia, sebentar kali kita kehilangan barang kita kehilangan barang. Nggak lama, 1 hari paling. Ya, kan? Berbalas. Nggak kayak dulu, kalau dulu Ya. masih ada jarak setahun, 2 tahun. Selalu Pak ini di detik itu juga nanti alam berbicara. Itu tadi keterikatan tadi. Iya. Kalau ada yang udah kita kaitkan pasti terikat lagi sama kita gitu Iya. lah. ibaratnya. makanya bagiku sebenarnya ya bagiku ya. Misalnya kalau misalnya suatu negara itu perang, misalnya kita kena biasnya lah. Kena bias Betul. antara misalnya ya, ini kita cerita bias ya, cerita ketika misalnya Israel tuh nyerang Indonesia. Tahu kenapa abang bilang negara kita ini kena biasnya yang paling parah?